sebenarnya ada jawabannya dong. Iya. Ya berarti kan semua hal harus perlu modal. Ya namanya kerja kan perlu modal. Itu dulu gambarannya. Satu. Yang kedua, kalau buat saya gini gambar. Yang kedua adalah sebenarnya di kepala saya udah banyak banget nih isi kepalanya. Yang kedua adalah bekerja dengan ada uang makan dan ada komisi. Halo Sahabat Sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, Sahabat Sales dimanapun Anda berada, ingat ya, tetap prokes ya. Sahabat Sales, kali ini saya dan Coach Arif kami akan membahas tentang pertanyaan yang datang dari Sahabat Sales. Nah, ini pertanyaannya lumayan banyak nih. Ya, ada 9 poin. Jadi solusi buat sales baru gitu ya. Nah, sebelum kita simak lebih jauh, yuk kita lihat yang melewat ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Pertanyaan yang menarik adalah kalau orang nggak punya modal, gimana mau bisnis, Bu? Dia mau jalanin. Tapi mungkin dia mikir gini, kalau gue punya modal, minimal ongkos untuk keliling, nanti kalau nggak berhasil gimana? Itu kan yang sering terjadi kan? Iya. Nah, pertanyaannya adalah kalau menurut pakai dia bilang istilahnya ongkosnya dia nggak yakin dia kebalik, berarti mental dia menjadi salesnya nggak bisa diyakinin. Iya. Mental dan mindsetnya. Mental dan mindset. Jadi buat saya pertanyaan. Sales itu nah, kalau saya tanya, saya waktu pergi ke customer, visit ke customer, emang udah jaminan bakal closing? Nggak bakalan. Tapi pertanyaannya, setiap uang yang saya keluarkan, setiap uang yang saya pinjam, saya pastikan itu jadi uang lagi. Tapi kalau mama mentalnya dari awal tidak yakin, lebih baik resign, tidak perlu jadi sales. Jangan sampai karena kepilihannya itu. Ya kalau mama Anda nggak mau jadi sales, ya pilihlah pekerjaan yang lebih gampang. Pilihlah pekerjaan nggak tahu. Karena semua pekerjaan ada risikonya. Office boy juga bukan nggak ada risiko loh. Iya, betul. Resikonya juga ada. Nah, jadi jawabannya itu Bu Ana. Nah, sisanya apa nih? Pertanyaan berikutnya nih. Tidak ada duit udah jelas ya. Penampilan kurang udah kejawab dong. Jadi artinya harus perlu modal kan? Iya. Ya modal kan nggak perlu gede-gede sih. Ya beli aja pembersih muka berapa sih? Ada. Ya nggak? Beli kemeja berapa sih di kemeja yang murah-murah? 50.000 kemeja baru modal dulu lah ya, sama ongkos 1 bulan ya kita siap-siap lah bangsa 500-600 ribu masa nggak bisa ya? Carilah pekerjaannya kalau perlu komisinya per seminggu sekali ada Bu. Kan sebenarnya gini kayak contoh kerja di motor ya Bu. Kerja di motor tuh gampang sebenarnya. Dia bilang gini, pokoknya lu visit sejumlah berapa customer per hari. Kalau lu bisa melakukan itu selama berapa hari, uang makan keluar. Ya kan gampang Bu. Iya. Kan dia nggak nyuruh closing loh. Uang makan keluar. Berarti apa yang harus lakukan? Kalau disuruh 10 kita bikin 12 dong. Kalau disuruh 10 kita lakuin 9 ya berarti uang makan nggak ada dong. Iya. Ya, berarti kan pilihan Bu. Matematika juga ya. Iya. Oh mungkin bener ya Mas Adi ya. Jangan-jangan dia nggak bisa ngitung ya matematikanya masuk akal. Bisa jadi. Nah, jadi kalau komisi nggak jelas berubah-ubah, kalau buat saya, kalau perusahaan itu tidak meyakinkan, pindah ke tempat lain, cari yang hitungannya jelas dari awal. Karena komisi harusnya tidak berubah-ubah, minta hitam di atas putih, clear. Mungkin saya coba menduga, saya mau praduga tak bersalah. Biasanya yang berubah-ubah pengertiannya kalau dia tidak mencapai angka tersebut, ada level-levelan, biasanya begitu Bu. Saya ambil contoh. Waktu kemarin beberapa waktu yang lalu ada perusahaan kayak telesales gitu ya, telesales, gitu telemarketing. Dia konsepnya unik Bu. Jadi kalau dia jualan sejumlah sekian, dapat komisi berapa. Sejumlah sekian, dapat komisi berapa. Jadi bertingkat dan berjenjang. Mungkin itu yang salah satu jadi isu. Nggak mungkin perusahaan sejahat itu sih Bu. Kalau menurut saya ya. Terus kemudian stok barang tidak ada. Jawaban saya, jualan barang yang ada stok. Jangan jualan barang yang tidak ada stok. Loh, tapi kan itu yang paling laku. Itu salahnya. Kalau buat saya jualan barang yang ada stok. Jangan yang nggak ada stok. Tugas kita adalah selalu cari ide. Jangan nyalahin perusahaan karena ketidakcapaian target kita. Kalau dalam teknologi dunia penjualan ada istilah namanya locus control. Locus control adalah kita tahu dia bertanggung jawab atau enggak. Saya kasih contoh yang sederhana. Bu Aneng nanya ke saya ya, saya yang jawab. Jadi biar ada contoh.
Locus control ada 2 nih, eksternal sama internal. Yang sukses adalah locus kontrolnya internal, bukan eksternal. Ini ada penelitiannya. Ibu Ana tanya ke saya ya, misalnya tanya, Coach Arif pernah gagal nggak? Dan gagalnya, jadi kita ngomong gagalnya tentang jualan ya, gagal tentang jual. Coach Arif pernah gagal jualan nggak? Gitu ya. Gagalnya kenapa? Pertanyaan itu ya Bu ya. Oke, silakan. Yuk. Coach Arif pernah gagal. Kurang dekat Bu. Coach Arif pernah gagal jualan nggak? Pernah gagal. Gagalnya apa? Saya gagal karena produknya nggak ada Bu. Produknya nggak ada, harganya lebih tinggi, kompetitor banyak, saya nggak disupport sama manajemen. Nah, itu disebut locus control eksternal. Maka orang itu nggak bakal sukses. Nggak bakal sukses, karena nyalain situasi. Coba lainnya lagi Bu. Coach Arif pernah gagal nggak? Saya pernah gagal. Gagalnya apa? Nah, saya gagal itu karena saya ketika ngedeketin customer, saya kelihatannya belum bisa mencari celah gimana orang itu mau terbuka sama saya. Saya harus cari cara supaya orang itu mau terbujuk. Dan kelihatannya kegagalan saya karena sayanya kurang memenuhi target untuk mencapai target tersebut. Misalkan di 10, saya cuma 9. Saya sadar cara ini salah. Seharusnya melakukannya lebih daripada yang seharusnya. Itu locus kontrolnya internal. Jadi orang yang sukses di dunia penjualan adalah yang locus kontrolnya internal, bukan eksternal, yang nyalain orang lain. Tapi saya mau tahu, saya dulu juga awalnya eksternal, suka nyalain orang lain. Tapi tugas saya adalah mengubah supaya locus kontrol saya internal. Karena kalau mama eksternal, maka hidup saya nggak akan ada terjadi perubahan. Coach itu udah poin yang keberapa ya? Udah semua kayaknya Bu. Stok Belum. barang nggak ada, komisi nggak jelas, harga kompetitor lebih mahal. Ya tadi balik lagi ya, kalau harga lebih mahal saya sih nggak percaya sih Bu ya. Jadi gini, semua produk pasti kalau jualan dimanapun, saya berani taruhan. Kasih harga murah, apakah dia bisa jualan? Saya berani jamin enggak. Nanti dibilang, barang saya harganya terlalu murah, orang nggak percaya. Pasti gitu Bu. Jadi nggak ada istilah harga barang mahal atau murah, enggak. Yang penting mental kita. Kita logik ya. Kalau harga barang mahal kenapa Bu? Logikanya pasti barang itu berkualitas. Iya. Pasti barangnya bagus. Kalau harganya murah, kemungkinan besar kualitasnya tidak sebagus yang barang mahal. Kitanya percaya apa enggak? Kalau nggak percaya nggak bisa. Itu jawabannya Bu. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut, saran saya adalah tonton video-video saya yang berkaitan tentang jualan produk yang harganya mahal. Ada beberapa video saya yakin ada di sini. Nah, yang terakhir adalah kalimat tidak ada tim. Tidak ada tim kan nggak ada hubungannya Bu sama jualan Bu. Kan sales kan yang penting kita jualannya kita doang kan. Iya. Iya nggak? Ya kadang-kadang gini loh ya. Ini jebakan Batman. Saya mau nanya sama ibu sendiri deh. Ini jujur ya, frankly speaking. Bu, kalau misalkan ibu ngajarin tim untuk jualan, tapi ibu sendiri nggak bisa jualan, kira-kira tim percaya apa enggak? Enggak. Nah pertanyaannya, kalau dia aja nggak bisa jualan, dia punya tim, kira-kira timnya percaya nggak? Enggak. Nah itu maksudnya. Berarti memang proven dulu ya. Itu maksud dulu. saya. Apalagi tadi tuh ada berapa poin? 9. Dan 9 udah saya jawab semua nih. Iya, 9 poin. Nah, dari 9 poin ini aja memang ada beberapa hal yang berhubungan dengan mindset sebagai sales. Iya. Yang tidak penampilannya tidak keren lah gitu ya. Terus tidak ada uang buat keluarga gitu aktivitasnya macam-macam dan gitu sebagainya. ya. Nah, itu semua harus di-proven dulu bahwa itu bukan menjadi alasan buat sahabat sales tetap menjadi seorang sales yang bisa menjual. Itu bukan alasan berarti bukan ya, alasan. Coach ya. Tapi mohon maaf ya, saya ngomongnya agak keras ini dari tadi.
Kenapa? Maksud saya gini loh. Ketika kita jadi sales, kita cuma mikirnya satu. Jangan mikir kita hidup besok gitu. Bukan kita hidup sebulan depan. Bukan. Tapi kita hidup 10 tahun yang akan datang kita jadi apa. Itu yang harus dipikirin. Jadi seorang sales itu harus mikir, gua akan punya apa suatu saat nanti. Gua punya motor, gua punya mobil, gua punya rumah. Itu yang harus dipikirin. Jangan, besok istri gua makan apa. Kalau cuma mikir itu doang, percuma. Ini ya teman-teman, saya kasih gambaran. Ini yang mungkin pernah saya di beberapa video. Kalau nggak salah pernah di Sindo TV, saya pernah siaran di Sindo TV dan saya pernah cerita ini. Ini saksi hidup ya, Bu Ana ini saksi hidup. Kalau Mas Adi ini kelihatan saksi hidupnya masih belum clear karena itu ketika kita udah mulai jalan kan. Nih, saksi hidupnya saya kasih gambaran ya teman-teman. Waktu ketika anak kedua kita lahir dalam kandungan, pertanyaannya, saya kondisinya waktu itu lagi apa Bu Ana? Waktu anak kedua? Nah, Bu Ana lupa? Lupa. Nggak ingat? Coba Ibu ingat. Waktu itu saya nganggur. Oh iya. Loh. Kondisi kedua, saya kan berhenti kerja. Oh, yang pindah. Bukan pindah, berhenti kerja. Karena waktu itu ngambil keputusan karena pengen masuk menjadi dunia trainer. Betul nggak Bu? Oh iya iya iya. Beringat ya. Yang kedua, saat itu Bu Ana juga tidak bekerja. Karena ada kejadian tertentu di kantor, ya kan ya. Kita nggak perlu sebut apa. Ini yang menarik. Jadi pertanyaannya, income kita berdua ada apa tidak? Tidak ada. Saat itu uang kita berapa? Saya nggak tahu Ibu Ana ingat apa enggak. Yang seingat saya uangnya adalah 10 juta rupiah doang. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, pertanyaan menarik pada saat itu, 10 juta rupiah tidak bisa menutup cicilan mobil dan rumah. Kalau nggak salah kita harus keluar hampir 5 juta per bulan. Jadi pertanyaan menarik, kalau dua bulan setengah uang kita cuma hidup, dan saat itu kondisinya kita lagi punya anak kedua, punya anak satu, punya anak kedua, dan lagi duitnya nggak ada. Pertanyaannya, apakah saya bisa survive? Yang jelas bisa. Apakah mudah? Saya jawab tidak. Pertanyaannya, semua itu bisa kita lewatin dengan kuasa dari Tuhan, tapi kita juga harus meyakini bahwa kita bisa sukses dalam bidang itu. Kalau enggak, lupakan. Jadi buat Anda yang mentalnya gampang down, kayaknya lebih baik pikirkan lagi kalau mau jadi dunia penjualan. Ya, karena nggak bisa kalau Anda mau jadi sales, dan Anda harus buktikan dulu Anda bisa. Jadi kalau orang nanya, pernah ya Bu di dalam TikTok saya maupun dalam YouTube saya ada orang ngomong gini, emang terbukti? Saya cuma jawab, saya udah melewati dunia itu semua. Saya udah melewati dunia penjualan, saya sudah ngejalanin, saya sudah proses dan sebagainya. Tinggal bagaimana ketika saya sharing ini adalah berdasarkan pengalaman yang saya dapatkan dan juga pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan untuk memperbaiki performance. Makanya karir saya dari posisi bawah hingga ke sales director itu proses yang bukan mudah. Dan itu sebuah perjalanan, dan makanya kalau per hari ini kita punya perusahaan, karyawan kita 17 ya. 17 tanggal 25 ini tanggal 17 ya Mas Adi ya. 17 orang, dan mudah-mudahan akan terus bertumbuh. So ini adalah proses perjalanan yang tidak mudah. Buat Anda yang mentalnya cuma kerja cuma setengah-setengah mau jadi sales, lupakanlah. Ya, siapa yang mau fight, komen di bawah, katakan saya adalah sales yang siap untuk fight. So itu aja kayaknya Bu Ana. Iya, itu aja Coach Arif. Jadi buat sahabat sales yang pengen tahu tentang pelatihan-pelatihan kita, gimana nih Coach Arif? Bisa masuk ke pastiprestasi.com, di sana ada jadwal-jadwal pelatihan kita online, e-learning, kapanpun Anda mau belajar. E-learning ya, kapanpun Anda mau belajar bisa. Satu, yang kedua, kita juga kalau mau ngundang kita bisa masuk ke corporaconsulting.com dan silakan langsung kontak kepada Bu Ana atau tim kita Ica yang bisa membantu Anda untuk penjualan ke dunia korporasi dengan tim-tim kami yang semua tersertifikasi dan prestasi dalam dunia penjualan. Sehingga mudah-mudahan kami bisa ngebantu Anda untuk mencapai performance sebelumnya. Yang membedakan kami adalah kami bantu memfokus bagaimana meningkatkan performance. So, akhir kata saya Coach Antonius Arif dan saya Namelani mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance.